Pertengkaran yang terus-menerus disulut para elit politik untuk kepentingan kelompoknya hanya akan membuat bangsa ini terpecah belah. Kawan muda, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot di kanal YouTube Man of Our Time. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menjadi subscriber di kanal ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sering memberikan like atau menyukai program kami, dan terima kasih pula kepada Anda yang sering atau pernah memberikan komentar. Dan bagi Anda yang belum menjadi subscriber, kami senang sekali jika Anda pun turut mensubscribe kanal kami. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenang seorang jenderal besar, pahlawan Perang Dunia Pertama dan Kedua, bernama Douglas MacArthur. Douglas MacArthur adalah seorang jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat yang pernah mendapat pangkat bintang 5 atau jenderal besar selagi masih aktif di dinas militer karena jasa-jasa dan kepemimpinannya pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pada Perang Dunia Pertama, Jenderal MacArthur menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat, dan pada Perang Dunia Kedua menjadi Panglima tertinggi tentara sekutu untuk wilayah Asia Pasifik. Banyak cerita-cerita kepahlawanan yang ditorehkan Jenderal MacArthur saat bertugas di medan perang. Karena jenderal yang sangat pemberani itu selalu berada di garis depan pertempuran bersama para prajuritnya. Jenderal kelahiran tahun 1880 itu sempat pensiun dengan pangkat bintang 3 atau letnan jenderal pada tahun 1937, tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Namun pada tahun 1941, MacArthur diaktifkan kembali untuk bertugas di dinas militer dan dinaikkan pangkatnya menjadi bintang 4 dan kemudian bintang 5 seiring meletusnya Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jenderal MacArthur ditugaskan memimpin pasukan sekutu melawan Jepang. Pasukan sekutu adalah pasukan multinasional yang terdiri atas tentara Amerika Serikat dan tentara negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Usai Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan menyerahnya tentara Jepang pasca pemboman Hiroshima dan Nagasaki, pahlawan Perang Amerika ini sempat ditugaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memimpin pasukan multinasional PBB dalam Perang Korea. Namun pada 1951, dalam usia 71 tahun, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menarik MacArthur dari dinas militer dan dipensiun dengan pangkat terakhir Jenderal Besar atau Jenderal Bintang 5. Dalam acara Wisuda Purnawira, atau acara pelepasan Jenderal MacArthur dari dinas militer di Akademi Militer West Point, Amerika Serikat, MacArthur di hadapan para taruna mengucapkan kata-kata yang hingga kini terus dikenang dan dicatat oleh para patriot bangsa di seluruh dunia. The old soldier never dies, just fade away. Seorang prajurit tua tidak pernah mati, dia hanya surut ke belakang. Kata-kata yang diucapkan Jenderal MacArthur ini mengandung arti bahwa seorang prajurit akan tetap menjadi prajurit dan berjuang untuk bangsa dan negaranya, meskipun ia sudah pensiun. Apa yang dikatakan MacArthur ini memang menjadi kenyataan. Banyak prajurit berpangkat jenderal pensiunan atau jenderal purnawirawan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang terus mendarmabaktikan hidupnya untuk negara dan bangsa melalui berbagai bidang, termasuk bidang politik. Di Indonesia, jumlah jenderal pensiunan yang terus mengabdi untuk negara sangat banyak. Di antaranya Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto, dan sejumlah jenderal lainnya. Di TNI, sekali jenderal tetaplah jenderal meskipun sudah pensiun. Kata-kata ini sangat sering diucapkan Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Kata-kata ini menyiratkan arti bahwa seorang jenderal akan terus berperan menjadi pemimpin masyarakat
guna memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang selalu dibelanya sejak masih aktif di dunia militer. Lalu, ada kata-kata lainnya yang diucapkan sangat sering oleh Prabowo terkait kehidupan para patriot bangsa ini. Seorang komandan tetaplah komandan, dan seorang panglima tetaplah panglima. Kata-kata ini dimaksudkan bahwa seorang prajurit akan tetap menghormati para mantan komandannya dan para mantan panglimanya sampai kapanpun. Itu sebabnya, sampai sekarang pun Prabowo selalu menyebut Agung Gumelar, Luhut Binsar Panjaitan, Sintong Panjaitan, Yunus Yosfiah, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai komandan-komandannya, dan Wiranto sebagai panglimanya. Karena para tokoh tersebut adalah para komandan dan panglima Prabowo saat masih aktif di dunia militer. Penyebutan komandan ini juga dilekatkan Prabowo kepada para atasannya yang telah meninggal dunia seperti almarhum Wismoyo Arismunandar. Para mantan komandan dan panglima TNI itu kini kompak bergabung di belakang Prabowo untuk mendukung Prabowo mewujudkan cita-citanya. Karena cita-cita mereka sama, yakni memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur, serta menjaga serta mempertahankan persatuan dan kedaulatan Indonesia. Di masa lalu, mereka memang pernah berseberangan. Namun ikatan keprajuritan, jiwa korsa dan jiwa patriot yang terus membara di dada mereka membuat mereka kembali bersatu untuk mendharma baktikan hidup mereka bagi kejayaan Republik Indonesia. Mereka dengan sadar melupakan perbedaan-perbedaan yang pernah ada demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Apa yang dilakukan para jenderal purnawirawan ini idealnya diikuti dan diteladani oleh para elit politik sipil di negeri ini. Kembali bersatu untuk membangun masa depan Indonesia bersama-sama. Seperti yang sering diserukan Prabowo Subianto. Pertengkaran yang terus-menerus disulut para elit politik untuk kepentingan kelompoknya hanya akan membuat bangsa ini terpecah belah dan membuat rakyat semakin sengsara. Prabowo sering mencontohkan begitu banyak negara yang hancur porak-poranda akibat pertengkaran para elit politiknya yang tidak pernah usai. Kita semua tentunya tidak ingin negeri kita terpecah belah, sehingga membuka peluang bagi pihak asing untuk melakukan intervensi, seperti yang terjadi di banyak negara. Sebab bila hal itu terjadi, sulit menyatukannya kembali. Sampai di sini dulu kawan muda, jangan lupa subscribe, like, dan komentar Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.